Rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah. Udah gitu aja. Karena prestasimu tidak terletak pada sholatnya, tapi prestasimu terletak pada setelah sholat akhlakmu seperti apa. Gitu. Dan ketika bicara dalam konteks itu bahwa sholat yang 5 waktu itu adalah waker, itu adalah tempat latihan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak lebih baik gitu kira-kira. Nah, karena di kita ini mindset sholatnya itu yang jembatannya, yang ritualnya, lupa bahwa sholat itu adalah jembatan untuk menyampaikan kita ke titik sampai gitu. Jadi kalau saya muter-muter di jembatan, rajin di ritualnya, rajin dalam artian gerakannya, tapi tidak menyatu dengan apapun esensinya, maka Quran sendiri mengatakan fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat gitu kira-kira Mbak Aisyah. Nah jadi Mbak, maaf ya, saya rasa udah nggak terlalu sibuk untuk mikirin dan menilai dan menjadi polisi agama gitu. Untuk ngejudge orang ini sholatnya nggak rajin apa nggak, ini apa nggak. Tetapi poin pentingnya adalah jadikan semua yang di luar itu cerminan untuk yang di dalam gitu kira-kira. Sorry ya, ini subjektif saya nih ya. Mau dia sholat kek, mau enggak kek, mau sholatnya gaya ini kek, mau 5 waktu kek, mau 3 waktu, mau 1 waktu, itu pilihan masing-masing gitu. Karena setiap orang pasti pada akhirnya punya kenyamanannya sendiri-sendiri gitu. Karena pun maaf ya, saya selalu merasa bahwa apa yang saya lakukan juga belum tentu benar. Kok bisa-bisanya saya nyalahin orang gitu? Kok bisa-bisanya saya ngerendahin orang karena, sorry itu saya juga. Mbak, menurut Mbak Aisyah, saya mau nanya ya, dikit nih. Orang yang rajin sholat itu orang yang udah lurus atau yang masih sesat? Yang mana Mbak? Orang yang rajin sholat itu sebenarnya ingin diluruskan nggak sih? Iya, makanya dia udah lurus atau masih sesat? Makanya dia sholat untuk diluruskan. Jadi Makanya di setiap sholat ada kata-kata ihdina sirotol mustaqim, betul nggak? Tunjuki aku jalan yang lurus. Berarti kalau ada orang yang lagi sholat berjamaah di masjid kan tuh kumpulan orang-orang yang belum lurus dong, betul nggak? iya. Tetapi mungkin nggak sadar kalau dia belum lurus. Yang bahaya adalah selesai sholat dia meluruskan orang lain. Lah, kamu barusan ngomong kamu aja belum lurus kok ngelurusin saya sih gitu kira-kira. Betul nggak Mbak? Nah, Ya, betul. saya komain nih karena ini adalah hasil riset saya 14 tahun tentang ini gitu. Jadi pada dasarnya kenapa ketika kita bicara dalam konteks ini, kok kenapa orang rajin berritual tetapi kenapa perilakunya nggak berubah? Ya balik lagi, karena melakukan bukan karena paham, tetapi kebanyakan melakukan gara-gara ketakutan. Ya benar, itu dulu saya ngelakuin sholat itu karena takut dosa aja. Jadi walaupun saya sholat itu ya takut dosa gitu, cuman sampai jujur dalam kehidupan saya itu masih menolak realita yang ada di dalam hidup saya walaupun saya sholat gitu kan. Tuh, Karena saya sholat itu karena takut dosa aja, dan saya masih menolak kenyataan kok saya nggak ada orang tua, atau kok saya masih menyalahkan keadaan, saya kok ditinggal sama nenek cuman ngechat saya setiap hari. Saya selalu menolak kenyataan gitu. Tapi ketika saya sholat karena saya mencintai yang memberi kenyataan ini, saya lebih nyaman aja. betul. Jadi Mbak, saya cuman mau nutup gini, nanti Mbaknya tonton 3 fakir sholat teh itu dalam. Jadi nanti Mbak akan ngerti bahwa sholat itu kan artinya terhubung. Sholatun silatun itu makanya ada silaturahim, itu kan terhubung dengan kasih sayang gitu. Dan layer sholat itu luas banget gitu. Ya maaf juga, ya maaf banget nih. Seyakin apa sih sholatnya Nabi Muhammad sama seperti apa yang kita lakukan? Nggak ada YouTube-nya kan, bener nggak Mbak? Ya, Makanya Nabi Muhammad itu bilang, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat, bukan seperti aku sholat. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya, ya kalau pakai bahasanya Kang Andri itu tuh keterangan lah gitu intinya. Nah artinya apa sih? Bukan terletak sibuk di wilayah ritualnya. Karena kenapa? Ritual itu perlu. Karena tanpa ritual kita nggak latihan. Tanpa ritual kita nggak disiplin. Tanpa ritual kita nggak ada waktu untuk kontemplasi gitu loh. ya. Gitu. Makanya kenapa sih pilihlah satu yang kamu pakai jalannya. Dan kamu nggak usah ngeribetin jalan orang lain. Kenapa? Karena itu jalannya dia, bukan jalannya kamu. Dan kita udah disodorin jalan-jalan yang mungkin karena kita lahir dalam tradisi Islam, ya udah nih kita pakai aja nih jalan ini gitu kira-kira.
Tetapi menggunakan jalannya bukan karena dalam tanda petik saya hanya menggugurkan kewajiban, saya hanya ketakutan karena dosa, tetapi saya ngerti bahwa sholatku ini adalah ruang hening supaya aku menenangkan jiwaku, karena ketika jiwaku tenang, maka kehadiran Allah dan kehadiran kesadaran dan kehadiran solusi itu akan hadir. Kata kuncinya adalah bagaimana aku membuat jiwa tenang dalam setiap latihan sholat gitu. Itu yang kedua, Mbak. Yang ketiga, Mbak, nanti Mbak Aisyah juga akan paham ya. Ada 2 poin, Mbak Aisyah. Ini ya sedikit pakai teori dikit ya, maaf ya, teori dikit ini nice to know aja sih. Dalam perspektif ibadah, kalau kita bicara dalam konteks pembelajaran yang akademis ada 2, disebut mahdoh dan goir mahdoh. Itu kalau pakai bahasa aslinya, saya gampangin aja ya. Ada yang nggak boleh diotak-atik dan ada pilihanmu secara private gitu. Kenapa? Karena ada ibadah sosial untuk barengan dan ada ibadah privat untuk kamu memang benar-benar dirimu dengan Tuhan gitu. Karena dalam konteks itu, sorry ya, yang sosial itu kan cuma berapa persen sih? Gitu. Nah, tapi kan inti dari semua ibadah itu kan keterhubungan langsung antara private kita sama Tuhan, sama Allah lah gitu kira-kira. Punya cara masing-masing. Iya. Nah itulah kenapa ada kiblatnya barengan. Kebayang nggak Mbak Aisyah kalau kiblatnya nggak ditentuin untuk barengan, orang ngadep ke sana, orang ngadep ke sana, pas ruku berantem, kena gitu kira-kira. Tapi kan itu hanya ditujukan untuk apa sih? Hanya ditujukan untuk melakukan sesuatu secara sosial. Jadi Mbak, karena maaf banget ya, yang ngerti esensi itu cuma 1%, berarti 99%-nya cuma ikut-ikutan, mikir aja enggak, dogma doktrin yang dikunyah tiap hari, dan dia hanya melakukan yang namanya olahraga, dan itu tapi porsinya besar gitu. Maksud saya apa? Jangan membawa ranah privat ke sosial, biarkanlah sosial, nggak usah diganggu-gugat, nggak usah diprotes, nggak usah digimana-gimanain, karena itu wilayah 99% yang sosial. Tapi kita punya 1% yang privat, di mana yang 1% inilah yang benar-benar melakukan yang namanya konektivitas kita dengan Allah gitu. Jadi ya udah, mudah-mudahan Mbak Aisyah ngerti di ranah private Ya. dirimu, tapi di ranah sosial kita penting untuk dalam tanda petik menghormati satu sama lain. Karena di ranah sosial mungkin banyak yang belum paham dan dia tahu bahwa inti esensinya hanya itu. Nah disitulah kita penting untuk bijaksana gitu Mbak.